3, 2, 1. Halo, saya Ulfa Merdeka. Senang banget bisa join di YouTube ini dan perkenalkan, nama lengkap saya adalah Isti Ulfasari, biasa dipanggil Ulfa Merdeka untuk nama stage-nya. Saat ini usia saya 30 tahun, terus pekerjaan yang sedang ditekuni saat ini selain berada di atas panggung menjadi MC, juga diperbantukan untuk membantu di protokol pemerintah Kabupaten Kediri, dan saat ini yang pastinya concern saya ke bidang usaha saya yaitu CV Ulfa Merdeka. Untuk nama perusahaan seperti channel YouTube kita yaitu CV Ulfa Merdeka, jadi memang ini terdiri dari beberapa divisi, antara lain yang pertama adalah Ulfa Merdeka Party Planner yang langsung handle untuk urusan pernikahan atau wedding organizer yang biasa kita sebut anak milenial zaman sekarang nyebutnya begitu. Terus juga saya juga punya divisi lain yaitu Rupa Suara Cahaya yang lebih ke event organizer corporate, entah itu gathering dan lain sebagainya, semua event. Jadi all event kita juga handle selain di wedding organizer. Terus di Rupa Suara Cahaya pun juga memiliki service yaitu untuk rental service, antara lain sound system, mungkin stage, kemudian dekorasi dan lain sebagainya, lengkap. Kemudian yang ketiga adalah Kayu Pinus Kediri. Saat ini memang sedang sangat berjalan alhamdulillah, yaitu lebih ke divisi furniture. Jadi kalau yang butuh furniture, yang perlu neon flex dan lain sebagainya, kita bisa semuanya untuk cafe Anda, untuk rumah dan lain sebagainya. Itu dia untuk sedikit profil dari CV Ulfa Merdeka. Lebih ke untuk bergerak di bidang apa, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di bidang jasa, kemudian di bidang rental, di bidang untuk furniture yang sudah saya sebutkan juga. Jadi memang sekarang ini lagi berekspansi ke banyak hal, tidak cuma melulu pada satu event organizer aja, tapi juga banyak hal yang bisa kita berikan untuk servisnya, jasanya kepada seluruh klien dan istilahnya pelanggan ya. Sejarahnya cukup panjang kalau bisa saya bilang, karena memang berawal dari ini sih, link yang connected dengan saya, karena memang saya kan pertama dulu MC selama 12 tahun kalau boleh dihitung dari sekarang, 13 tahun sampai 2020 ini. Terus saya MC, saya saat itu yang menghandle semua kegiatan dari klien saya, yang menyusun acaranya, yang bikin konsepnya, yang bikin segala keinginan klien gitu. Terus habis itu tercetus, kenapa kita kok nggak bikin dekorasi sendiri ya? Kenapa kita nggak pakai sound system sendiri ya? Kayak gitu. Akhirnya saat itu klien saya tawarkan tuh, Bu, gimana nih selain saya nge-MC, selain band juga perform, gimana kalau seandainya dekorasi juga dari saya, undangan juga dari saya, terus souvenir segala macam, table setting juga dari saya, Bu. Akhirnya klien saya kasih rapnya seperti apa, mereka setuju. Akhirnya semua yang ada di dalam lingkup acara tersebut itu saya yang menghandle. Begitu, akhirnya dari situ kenapa kita nggak bikin I.O aja atau party planner gitu kan. Zaman dulu kan lagi hitsnya table setting segala macam. Oh iya juga ya, itu tahun 2013-2014. Habis itu saya handle event-event ultah. Setelah event ultah berekspansi lagi, lebih lebar lagi ke event gathering corporate segala macamnya itu. Terus akhirnya berekspansi lagi ke I.O dan WO gitu, alhamdulillah. Ceritanya sih begitu singkatnya. Itu tahun 2014, kalau saya nge-MC udah dari 2007. Jadi dari link-link ketemu dengan klien, ketemu dengan orang baru, itu ternyata banyak hal ilmu baru dan juga kesempatan baru yang bisa saya ambil dari situ gitu. Jadi visi misi yang terutama untuk yang saya sendiri ini adalah, untuk tim kita ini sendiri adalah, selain saya pribadi, saya juga inginnya ini lebih berekspansi, lebih baik lagi, memiliki standar mutu yang bagus, terus juga bisa menjadi pionir ke teman-teman lain. Walaupun sekarang kan kita tahu banyak wedding organizer yang juga sekarang sedang survive gitu kan. Namun kita pengen tetap jadi yang
nomor satu itu pasti kan, pionirnya seperti itu. Ingin banyak mensejahterakan teman-teman yang bekerja di sini. Saya nyebutnya bukan staff atau apa, tapi teman-teman, karena mereka yang bantu mikir saya, bantu yang menghandle semua yang saya nggak bisa. Saya juga banyak belajar dari mereka. Jadi visi misi saya yang penting itu. Terus banyak ilmu baru lagi, banyak challenge yang bikin kita pinter dan menerima segala kemajuan zaman. Jadi kita akan terus mengikuti hal-hal baru, apa aja yang saat ini sedang dinamis begitu kan. Jadi kita semoga aja bisa menjadi orang yang open minded dengan digitalize, dengan semuanya. Dulu banget saat memulai karir ini adalah saya itu cuma berdua aja, saya sama Mas Hendra, untuk menghandle segitu banyaknya event. Terus saya pernah dibantu Bom Bob, terus dia akhirnya pecah dengan Ionya sendiri. Terus dibantu banyak orang yang silih berganti. Namun ada teman-teman yang tetap stand with me gitu kan istilahnya, untuk membantu sampai sekarang ini akhirnya bisa memiliki 3 divisi. Itu bentuk dari kerjasama yang luar biasa, persaudaraan yang tinggi. Jadi kalau dibilang berapa karyawan, berapa staff, berapa teman, alhamdulillah untuk saat ini di masing-masing divisi itu memiliki project manager masing-masing, menjadi chief masing-masing, terus memiliki banyak teman-teman freelancer juga yang mereka juga selalu bantu kita. Jadi alhamdulillah saat ini kalau dihitung freelancernya kurang lebih almost 30 ya, 50 ada lah ya, 50 ada. Kalau dicampur jadi satu, RSC, Rumah Suara Cahaya, terus UMPP, terus sama kayu finish, insya Allah 50 ada. Tidak ada kriteria khusus, nggak harus mereka itu S1, nggak harus mereka itu banyak pengalaman, yang penting dia mau bekerja. Orang yang sudah mau bekerja, intinya niatnya dia beribadah, bekerja, dan memberikan dedikasi yang baik untuk perusahaan, itulah yang jadi salah satu kunci saya mau memilih mereka. Bukan hanya saya sih, saya pasti akan tanya ke teman-teman project manager, dari Sarah, dari Daeng, dari Bom, dari semuanya. Pasti saya juga akan minta saran, ini gimana nih gitu. Kalau saya terlalu banyak rules ya. Anak-anak juga punya SOP sendiri, nggak melulu Ulfa yang harus kasih rules, tapi juga masing-masing teman-teman yang menjadi istilahnya kepala atau project leadernya itu juga harus memiliki rules yang pasti. Mereka harus ketahui SOP, job desk mereka seperti apa, terus how to handle. Lebih banyak itu kita kan sempat juga kalau memberikan informasi kepada anak-anak tim atau mungkin teman-teman baru itu, lebih banyak kita adain satu group discussion. Di situ nanti kita akan jelaskan masing-masing dari job desk mereka, terutama apa sih tugasnya menjadi seorang checker, apa tugasnya menjadi seorang registrasi, terus menjadi stopper dan lain sebagainya. Itu sudah ada group discussion. Jadi mereka sudah kita bekali ilmu itu dulu sebelum mereka akan terjun langsung gitu kalau ada tim baru yang bergabung. Kalau dihitung dari 2014 berarti sekarang tuh berapa tahun ya? 6 ya? Ya, hampir 6 tahun ya. Fase tahun pertama pencarian tim, terus kedua sudah mulai untuk berjalan, how to survive. Yang ketiga, gimana caranya kita untuk memikirkan lagi ekspansi apa perusahaan yang kiranya akan tetap digandrungi oleh banyak orang. Ya itu tadi, akhirnya kita berekspansi ke 2 cabang tambahan, divisi tambahan. Alhamdulillah, jalan semuanya. Amin. Ya namanya juga kita kan saudara ya, seperti saudara ya di tim ini. Jadi apapun yang mereka rasakan, terutama itu juga ke anak-anak, itu pun juga akan sedikit banyak memberikan pengaruh pikiran, pengaruh empati kita. Jadi lebih banyak sih di sini adalah gimana caranya anak-anak bertahan, gimana caranya anak-anak itu untuk tetap sejahtera, terus agar mereka tetap bersama kita dengan kenyamanannya masing-masing, karena mereka nyaman, karena mereka anggap ini rumah. Jadi itu yang
pengen banget saya tekankan di sini. Jadi semoga aja dengan hal baik seperti itu akhirnya bisa menjadi satu tim yang bekerja dengan hati, bukan hanya dengan duit. Pasti sering lah, namanya juga usia masih 20-an, tingkat emosinya belum stabil. Terlalu, kalau bahasa Jawanya kemerungsungnya itu didulukan itu sering banget. Jadi memang kan saya kan emosinya di atas rata-rata ya. Jadi nggak cara untuk mengolah diri segala macam itunya. Apalagi bertanya tadi. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan perusahaan? Ya itu dia tadi, harus gimana untuk memberikan brainstorming ke banyak orang. Ada lagi yang mungkin yang selama ini brainstormingnya aku masih belum bisa sesuai dengan ekspektasi aku. Terus gimana caranya orang-orang tetap bisa memilih kita. Kira-kira terobosan apa yang akhirnya orang tertarik dengan servis kita. Kayak gitu-gitu. Kalau kesulitan yang mungkin saat ini dihadapi, karena kita kan sekarang saya bukan bilangnya bukan lawan sih ya, tapi kompetitor. Banyak pilihan, warna-warna baru dari bidang usaha kita. Namun gimana caranya tetap ada brand image yang bisa diambil atau yang bisa menggait orang untuk tetap stay dengan CV Ulfa Merdeka. Jadi itu yang mungkin harus banyak hal yang kita pelajari ke depannya. How to survive, how to handle, how to face banyak kompetitor. Gimana caranya untuk tetap menjadi brand image yang baik, menjadi brand yang baik juga, yang terbaik. Jadi itu yang mungkin fase-fase di situ yang selalu bikin depresi. Tapi it's okay, nama juga hidup terus berjalan kan. Orang terus juga harus jadi regenerasi yang baik gitu kan. Setiap tahunnya kan pasti selalu berubah tren-trennya. Terus bentuk apa yang akan kita tawarkan kepada klien, itu dia. Kalau dibilang mahal itu relatif ya, karena setiap orang kan punya keutamaan sendiri-sendiri dalam memilih suatu jasa servis jasa segala macam. Kalau saya bilang ini termasuk murah kalau pakai wedding organizer kita dengan banyaknya jam terbang yang kita miliki, terus banyaknya klien yang kita handle dari middle low sampai dengan middle up. Terus kalau saya bilang sih harga untuk price list di wedding organizer kita sangat terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar Surabaya, Jakarta, dan Malang. Jadi calon klien yang mungkin masih bingung harus seperti apa di acaranya, bukan hanya pernikahan ya, tapi semua event ya, serahkan saja semua permasalahan itu kepada organizer atau wedding planner atau event planner. Karena kenapa? Pasti mereka lebih tahu tentang hal yang terjadi di lapangan, kebutuhan yang pokok apa, kebutuhan yang harus dikerjakan apa, mulai dari list A sampai Z, dari mulai plan A sampai plan Z segala macam itu. Jadi memang harus banyak teredukasi sih dengan hadirnya wedding organizer atau event planner. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan, apalagi saat ini WO Kediri itu lebih banyak memberikan harga yang paling terjangkau dibandingkan dengan luar kota, Jakarta, Surabaya. Jakarta aja kemarin saya sempat lihat price listnya 30 juta, Bo. Wow, nominal yang fantastis karena mungkin dari pihak klien itu sudah tahu apa sih bentuk dari pekerjaan WO itu sendiri, jasa yang diberikan. Jadi memang banyak orang yang mungkin hanya kelihatan dari service-nya aja, luarnya aja, tapi mereka nggak tahu kalau di dalam dari suatu organisasi ini yang mengorganize banyak hal, itu yang mungkin orang tidak tahu. Karena kan kita memberikan pelayanan itu kepada orang yang menikah, kepada orang-orang yang memiliki event, corporate, bukan hanya bentuk dari eksekusi kita saat hari H, namun kita harus juga memberikan pelayanan batin. Tahu nggak sih maksudnya pelayanan batin itu? Menurut saya pelayanan batin itu agar bisa memberikan kebahagiaan tersendiri untuk klien yang kita handle. Kontak yang bisa dihubungi adalah di nomor ini. Nah, nanti kasih nomor ya, Di. Terus kalau untuk Rupa Suara Cahaya yang butuh event-event corporate, gathering, sunatan,
retail service, Megatron, video, fotografi, alang semuanya pokoknya. Bisa langsung hubungi sosial media kita di Rupa Suara Cahaya. Celing. Nah, apa tuh? Bener deh itu. Celing. Nah, ini Rupa Suara Cahaya nih. Nah, nomornya ada di sini juga. Oke, terus kalau yang butuh furniture, yang di tempat kafenya, yang butuh rumahnya diisi dengan perabotan, bisa langsung hubungi Kayu Pinus Kediri, Instagram dan juga nomornya ada di celing sebelah sini. Kasih lagi di. Untuk Instagram udah ya tadi ya. Sekarang YouTube kita bisa search aja, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, like and comment boleh di channel YouTube kita, ada di cv.Ulfa Merdeka. Atau search aja Ulfa Merdeka, nanti pasti muncul. Terus untuk TikTok, kita punya akun TikTok karena anak-anak atau tim kita suka berTikTok ria. Kita berikan platform biar nanti mereka bisa TikTokan di situ di Ulfa Merdeka Tim ya. TikToknya di Ulfa Merdeka Tim. Nanti yang jadi gestarnya tiap hari adalah Bom. Terus abis TikTok apa lagi ya? Oh, webnya di www.cvulfamerdeka.com, oke? .com ya, bukan blogspot ya. .com loh sudahan. Jadi conclusionnya adalah banyak hal yang kita tangani di grup ini di CV Ulfa Merdeka untuk rekan-rekan semuanya yang butuh apa aja, kecuali jodoh ya, cari sendiri-sendiri. Butuh apa aja mengenai pernikahan, event apapun itu, mengenai produksi dalam satu acara, furniture dan lain sebagainya, serahkan kepada kami CV Ulfa Merdeka yang akan siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda semuanya. Jika ingin tahu, jika ingin lebih detailnya lagi, boleh tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Kita open banget untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi. Buat teman-teman juga yang ingin bergabung bersama kami, tunggu next batch. Kita insya Allah juga akan ada rekrutmen. Kita doakan aja semoga masa pandemi ini segera berakhir, kita bisa bekerja kembali, kita bisa bertemu dengan para klien kita lagi, dan ketemu dengan orang-orang baru yang lebih baik dan lebih banyak memberikan ilmu untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube kita di CV Ulfa Merdeka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.